Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting lagi. Tetapi pada pertemuan kali ini pada mata kuliah pembelajaran terpadu akan membahas tentang mempresentasikan kelompok 1. Baik, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 izin membuka perkuliahan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi kali ini dengan men-share screen video presentasinya. Apakah sudah ada share screen-nya? Masih loading. Yang lainnya? Udah ada. Gak ada. Oke. Udah ada. Baik, pada pertemuan kali ini kelompok 1 akan membahas tentang penyusunan RPP tematik terpadu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Anaya dan NPM 20506014. Di sini saya sebagai moderator. Lalu pada Salmanya nge-lag ya, boleh digantiin sama temennya yang lain. Ini yang nge-share screen-nya sama atau siapa? Iya, tadi yang nge-share screen-nya Salma. Salmanya ini kayaknya keluar Zoom-nya dulu. bentar. Maaf ya teman-teman, terkendala jaringan, jadi diulang lagi buat mempost video. Boleh sama Hijri dibantu ya untuk share screen. Pengampu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Haja Uum Murfidah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu. Dan perkenalkan sebelumnya nama saya Salman Anaya dan NPM 20506014. Saya di sini sebagai moderator. Baik, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Shelby Shilvanka dengan NPM 19506093. Yang kedua ada saya sendiri, Salman Anaya dan NPM 20506014. Yang ketiga ada Nova Septiani dengan NPM 2050602120. Dan yang terakhir ada Kirana Fahrisa dengan NPM 2050602125. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi penyusunan RPP tematik terpadu. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang pengertian pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu ini adalah pembelajaran yang diawali dengan pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasa lain, ya, atau konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lainnya yang dilakukan secara spontan atau direncanakan. Lalu pada umumnya pembelajaran ini ataupun tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi pembelajaran dan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, yaitu Nova Septiani. Pada Nova Septiani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Septiani dengan NPM 2050601120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Di sini terdapat 6 karakteristik pembelajaran tematik terpadu, yaitu ada berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang pertama, ada berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya pengalaman belajar. Pengalaman belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna, maka siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami sendiri. Atas dasar ini, maka guru perlu menciptakan kondisi yang kondusif dan memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna, memberikan sebuah pengalaman kepada siswa yang dapat memahami pembelajaran tersebut. Dengan adanya pengalaman, siswa akan merasakan sesuatu yang baik atau tidak baik. Kemudian yang ketiga, ada pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, mengingat tema dikaji dan berbagai mata pelajaran dan saling keterkaitan, maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, ada bersifat fleksibel. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Dan yang terakhir, ada hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sehubung hal tersebut, karakteristik pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa, yaitu pertama, pembelajaran berpusat pada anak, yang kedua, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung, dan yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Strategi pembelajaran tematik merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian, materi pelajaran dan siswa-siswi, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, melibatkan pengguna media dan pengaturan tahap dari setiap tahap untuk setiap langkah. Oleh karena itu, menentukan strategi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang tersusun secara tematik terpadu di dalam kurikulum 2013 merupakan mata pelajaran IPA dan IPS. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu tergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik dengan memperhatikan minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Penentuan tema pembelajaran tematik terpadu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak indikator. Yang kedua, tema harus bermakna atau sama artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberi bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, pada tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Dan yang terakhir, ada tema yang dipilih hendaknya juga memperhatikan ketersediaan sumber belajar yang ada. Demikian, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova Septiani sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga, yaitu Kirana Farisa. Kepada Kirana Farisa, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya Kirana Farisa, NPM 20506025, akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Tujuan dari RPP sendiri adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, dan dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Mungkin sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga, Kirana Farisa. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Salbi. Kepada Teh Salbi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang akan dijelaskan oleh saya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah penyusunan RPP tematik terpadu. Yang pertama, mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Dan yang terakhir, yaitu menentukan penilaian. Yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, memilih sumber ajar, dan menentukan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan
RPP dimiliki tujuan yaitu menentukan kompetensi yang akan dihasilkan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam pembuatan RPP tematik terpadu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dari penyusunan dengan sistematik, dengan memperhatikan atau menganalisis KI dan KD-nya dalam mata pelajaran, menentukan tema yang sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam setiap KD, penjabaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai tema, membuat peta hubungan antara indikator dengan judul tema dan menggambarkan silabus, serta penyusunan RPP tematik terpadu dan model pembelajaran tematik terpadu. Mungkin baik, terima kasih kepada Hijri. Sudah selesai video presentasinya, maka selanjutnya saya akan buka tiga pertanyaan ya untuk silakan apabila ada yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Priscilia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Prisciliani. Saya Priscilia. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Prisciliani dan Nazifa, NPM 2050. 20506017 izin bertanya, mengapa seorang guru harus membuat guru harus membuat atau mampu menguasai RPP. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Priscilia atas pertanyaannya. Boleh diketik lagi ya di chat Zoom. Dan selanjutnya untuk Novalia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Novalia Nur Asishifa dengan NPM 205060113 izin bertanya. Bagaimana cara kita sebagai calon pendidik menentukan metode dalam menyusun suatu RPP agar metode itu dapat mencakup keseluruhan karakter siswa dan agar lebih efisien. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Novalia. Boleh diketik lagi ya pertanyaannya di chat Zoom. Silakan untuk Hijrianti. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan angka 205060 perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, dokumen apa saja yang menjadi dasar pengembangan RPP? Makasih. Baik, terima kasih kepada Hijrianti. Diketik lagi ya pertanyaannya. Ibu moderator izin masuk. Kenapa? Ya, kenapa? Izin menjawab pertanyaan dari Priscilia. Ya, boleh. Mengapa seorang guru harus mampu menguasai atau membuat RPP? Seperti yang sudah dijelaskan tadi di PPT tersebut, RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Dan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus, jadi apabila seorang guru tidak membuat atau bahkan tidak menguasai RPP, maka akan berdampak pada kelangsungan pembelajaran sehingga siswa tidak mencapai target keberhasilan. Adapun 5 manfaat dari seorang guru dalam menguasai RPP. Yang pertama itu adalah pembelajaran lebih sistematis. Pembelajaran sistematis ini bermanfaat untuk melatih guru dalam melakukan variasi mengajar. Contohnya ketika seorang guru memberikan tugas biologi tentang adaptasi dan ekosistem, guru bisa merancang metode belajar diskusi dan kerja kelompok. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Ketiga, memudahkan penyampaian materi. Keempat, pengatur pola pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu dan tenaga bagi guru dan siswa. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kirana. Gimana untuk Priscilia? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, saya persilahkan. Moderator, izin menjawab pertanyaan dari Hijri. Ya, boleh, Teh. Pertanyaannya, dokumen apa saja yang menjadi dasar pengembangan RPP? RPP itu dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau yang ingin menambahkan kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Salbi. Bagaimana untuk Hijrianti? Ada yang lebih jelas lagi. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Boleh, Andi. Mengenai pengembangan RPP dari Gagne dan Briggs dari Mulyasa 2009 menyatakan bahwa dalam pengembangan rencana pembelajaran atau RPP untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu memperhatikan 4 asumsi seperti yang pertama, rencana pembelajaran perlu dikembangkan dengan baik dan menggunakan pendekatan sistem.
Pengembangan rencana pembelajaran dipengaruhi oleh teori-teori yang melandasinya dan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pembuatannya. Gagne juga merumuskan bahwa sistem pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa yang dapat mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses belajar pada dirinya demi tercapai atau dikuasainya suatu kompetensi. Kemudian proses pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem karena memiliki sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan berinterelasi, memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa rencana pembelajaran harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang peserta didik. Kualitas rencana pembelajaran banyak bergantung pada bagaimana rancangan tersebut dibuat, apakah bersifat ilmiah, intuitif, atau keduanya. Rencana pembelajaran harus dikembangkan secara ilmiah berdasarkan pengetahuan tentang peserta didik, yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran yang telah diuji coba dan diteliti oleh para ahli ilmu pendidikan. Kemudian asumsi yang ketiga bahwa rencana pembelajaran harus dikembangkan untuk memudahkan peserta didik belajar dan membentuk kompetensi dirinya, meskipun proses pembelajaran dilakukan secara klasikal. Pada hakikatnya, belajar itu bersifat individual, oleh karena itu, dalam pengembangan rencana pembelajaran perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik di samping unsur-unsur lain, seperti kompetensi dasar, materi standar, dan strategi yang digunakan untuk membentuk kompetensi peserta didik. Kemudian asumsi yang keempat, rencana pembelajaran hendaknya tidak dibuat asal-asalan, apalagi hanya untuk memenuhi surat administrasi. Asumsi keempat ini bersifat menegaskan akan pentingnya asumsi pertama dan kedua, yakni bahwa program satuan pelajaran harus disusun sesuai prosedur ilmiah. Mungkin seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih kepada Andi yang telah menambahkan jawaban. Bagaimana untuk Hijrianti? Sudah cukup, makasih. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Novalia akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu dengan soal bagaimana cara kita menentukan metode pembelajaran dalam menyusun suatu RPP agar metode itu dapat mencangkup keseluruhan. Baik, dalam RPP itu kan ada metode, ada bahan ajar, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memilih metode yang mencakup keseluruhan sedangkan siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka kita sebagai guru juga harus mencari metode pembelajaran yang dominannya, yang lebih dominan kepada mencakup keseluruhan siswa. Misalkan metodenya itu salah satunya itu PBL, itu kan problem basic learning. Di situ kan metodenya itu bagaimana kita melibatkan siswa untuk mengenal masalah dari hal kecil seperti hal permasalahan kehidupan kayak gitu. Terus juga bagaimana cara siswa dengan masalahnya itu misalkan bisa merangsang siswa menganalisis, terus berdiskusi dan sebagainya. Dari situ juga kan dominannya seperti itu. Jadi kita juga harus memilih metode pembelajaran yang dominan dengan karakteristik siswa. Dengan hal itu kita juga bisa mencakup keseluruhan dalam RPP tersebut. Bagaimana pada Novalia atas jawabannya? Moderator, Ibu menambahkan. Oh iya, boleh, Mbak. Sebelumnya mohon maaf off cam dikarenakan sinyalnya kurang memadai. Sebelum itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP, yaitu kemampuan siswa dan orang tua. Jadi ketika sebelum untuk melakukan asesmen atau diagnostik awal, guru dengan orang tua perlu adanya saling keterkaitan atau kerjasama untuk mendeteksi kesulitan anak dalam belajar yang diduga memungkinkan memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya ada variasi kegiatan.
Di dalam pembelajaran juga, guru perlu mengadakan variasi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada media. Selain variasi, tentu guru juga harus memberikan media untuk menguatkan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian juga sangat penting untuk diperhatikan karena guru akan mengetahui seberapa meningkatnya siswa dalam melakukan pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Nova telah menambahkan jawabannya. Bagaimana kepada Novalia atas jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin dicukupkan saja ya presentasi kelompok 1 ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memperhatikan presentasi dari awal sampai akhir. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan dilanjut oleh kelompok 2. Saya persilahkan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada moderator dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2 izin men-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah dengan NPM 205060107. Saya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator dan pembaca materi. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Terpadu Integratif dengan Konsep Pendekatan Saintifik untuk mata kuliah pembelajaran terpadu. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Syifa Dwina Rahma dengan NPM 205060086. Yang kedua ada Ami Oktima Suharyati dengan NPM 205060096. Yang ketiga ada saya sendiri, Hijrianti Fauziah dengan NPM 205060107. Yang keempat ada Monica Helentina Tamba dengan NPM 1950600153. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Menurut Nasr, 2014 halaman 5 menyatakan bahwa the approach elicited the knowledge of stakeholders and experts in the field, yang dapat diartikan dengan bahwa pendekatan mampu menimbulkan pengetahuan dan stakeholder yang ahli dalam bidangnya. Karakteristik pada pendekatan saintifik juga tidak berjauh beda dengan metode saintifik. Pendekatan saintifik ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran yang mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada menurut Hosnan 2014 halaman 35 menyatakan bahwa pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori Brunner merupakan teori penemuan. Yang pertama ada individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua ada dengan melakukan proses kognitif dalam proses penemuan. Yang ketiga ada satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan, yaitu yang ia akan memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Yang keempat, dengan melakukan penemuan tersebut, maka akan memperkuat retensi ingatan. Terus ada teori menurut Piaget. Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema atau jamak skemata. Skema adalah struktur mental atau struktur kognitif dengan seseorang secara intelektual dengan cara beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada teori Vygotsky.
Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran yang akan terjadi pada peserta didik yang bekerja dan belajar dalam menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas yang belum dipelajari itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal development yang terletak di antaranya tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan penyelesaian masalah yang berada di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang akan lebih mampu. Menurut Rusnan, tahun 2014, halaman 35. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 2. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Monika Helendina Tamba, NPM 1950606153. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Saya akan membawakan materi tentang pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang sudah dirancang bertujuan agar peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara aktif untuk bisa mengkonstruksi pembelajaran, konsep, hukum, atau prinsip dengan menggunakan tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknis, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Adapun tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, lebih pentingnya ada kemampuan berpikir dengan tingkat yang tinggi. Kedua, dapat membentuk kemampuan siswa untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dengan secara sistematik. Yang ketiga, agar terciptanya kondisi dalam melakukan proses pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan atau suatu yang berarti penting bagi siswa. Yang keempat, dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, kelima, dapat melatih siswa dan mengomunikasikan ide-idenya khusus dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya, ada yang keenam, agar bisa mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran saintifik di atas diperkuat dalam aturan Kemendikbud tahun 2012 yang dapat menyatakan bahwa implementasi pendekatan saintifik terdiri atas 5 pengalaman pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, harus bisa memberikan pengalaman langsung untuk peserta didik. Pengalaman langsung yang telah diberikan oleh peserta didik yang untuk melibatkan siswa secara langsung dalam melakukan kegiatan seperti mengamati tumbuhan atau sekitar lingkungan. Pengalaman langsung yang sudah diberikan kepada siswa diharapkan dan membuat pengetahuan yang bisa diperoleh menjadi lebih ditingkatkan atau lebih lekat. Karena siswa yang terlibat secara langsung dalam proses mencari informasi yang dapat diberikan atau menjelaskan pembelajaran, memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik. Pengalaman langsung yang diberikan kepada siswa dengan melibatkan siswa secara langsung dalam suatu kegiatan, misalnya mengamati gambar, mengamati lingkungan,
Pengalaman diberikan kepada siswa diharapkan untuk membuat pengetahuan yang diperoleh menjadi lekat. Hal ini dikarenakan siswa terlibat secara langsung dalam proses menemukan informasi yang dipelajari. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik yang memiliki kelebihan menurut Aprianita 2015, yaitu memadu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptual pengetahuan. Ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Keempat, membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran. Kelima, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi. Keenam, mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu integratif. Menurut Kemendikbud 2013, 189, ada beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran terpadu integratif. Yaitu pembelajaran terpadu integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada yang dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini akan menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Kedua, ada pembelajaran terpadu integratif perlu memiliki materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin terjadi pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam standar isi. Penyajian materi pengayaan seperti ini perlu dibatasi dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Ketiga, ada pembelajaran terpadu integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan yang utuh dalam kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Keempat, materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema, selalu mempertimbangkan karakteristik siswa pada minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Kelima, ada materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan kembali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Subaduna Rahman dengan nomor NPM 205060086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi prinsip-prinsip pembelajaran integratif. Pendapat lain dari prinsip-prinsip pembelajaran terpadu integratif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu gampang. Seperti terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Peserta didik
dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik dalam kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasikan peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Yang keenam, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan sendiri. Yang ketujuh, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, direct experience, dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observing. Mengamati ini lebih mengutamakan pada kebermaknaan dalam proses pembelajaran, meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada menanya atau questioning. Dalam kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan menanya saat belajar dilakukan dengan cara untuk mengajukan pertanyaan untuk menemukan informasi tambahan yang sudah diamati. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Dalam kegiatan mengumpulkan informasi, untuk menindaklanjuti dari yang bertanya. Kegiatan ini yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Lalu yang kelima ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam mengasosiasikan atau mengolah informasi ini yang termasuk kegiatan pembelajaran yang berupa mengolah informasi untuk dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan. Yang kelima ada mengkomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik ini, seorang guru ditegaskan untuk memberi kesempatan kepada anak didik dengan mengkomunikasikan materi yang sudah dipelajari, misalnya melalui cerita gerakan dan menunjukkan hasil karya berupa gambar, berbagai bentuk dari adonan, boneka dari bubur kertas, kriya dari bahan daur ulang, dan hasil anyaman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kasih kepada anggota dari kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang mampu menimbulkan pengetahuan dan stakeholder yang ahli dalam bidangnya. Namun, karakteristik dari pendekatan saintifik tidak berbeda dengan metode saintifik. Hosnan menyatakan bahwa pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Pendekatan saintifik yang akan memudahkan guru dan peserta didik dalam menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang ada pada saat melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran ini akan memberikan jalan bagi setiap guru untuk selalu melibatkan peserta didik di dalam kegiatan proses pembelajarannya. Selain ini juga, gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mungkin akan dikenal dengan istilah 5M. Semua aspek yang akan terjadi di dalam proses pembelajaran akan penting, termasuk juga yang sangat penting ketika peserta didik di luar kelas. Sani menyatakan bahwa pendekatan saintifik yang berkaitan erat dengan metode saintifik pada umumnya yang akan melibatkan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam kegiatan percobaan bisa diganti dengan kegiatan untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Pendekatan saintifik juga ini sangat cocok dilakukan untuk proses pembelajaran di sekolah dasar. Karena ilmu yang dapat diperoleh oleh siswa di sekolah dasar yang akan menjadi fondasi untuk mengembangkan ilmu ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila siswa tidak mengetahui dasar dari suatu pengetahuan, maka siswa tersebut akan kesulitan untuk mengembangkan ilmu tersebut yang dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila kurikulum yang digunakan sudah bagus, tetapi dalam proses melakukan pembelajaran itu tidak maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal.
Kemampuan guru juga dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam implementasi dengan pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik di Indonesia. Saat itu sehingga guru harus bisa untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru agar dapat lebih cepat untuk memproses pembelajaran yang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk 3 orang penanya. Kepada Priscilia. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Priscilia Nida Nazifa, NPM 205060117. Izin bertanya, apa kendala guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih Priscilia. Pertanyaannya boleh ditulis di chat. Kepada Elia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elia Widiandini dengan NPM 205060115, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan efektif? Terima kasih. Terima kasih kepada Elia. Pertanyaannya boleh ditulis di chat Zoom ya. Kepada Novalia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kan, pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik itu menuntut anak untuk aktif di dalam pembelajaran, yang bertujuan agar pembelajaran tercapai dengan maksimal. Namun, jika sebagian besar anak di dalam kelas itu berlaku pasif, apakah pendekatan saintifik ini akan gagal diterapkan? Jelaskan, tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Novalia. Kepada anggota kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya boleh ditulis di chat lagi. Moderator izin menjawab. Silakan Ami. Menjawab pertanyaan dari Elia. Bagaimana cara menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan efektif? Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Maksud dari mengamati yaitu metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Keunggulan metode mengamati adalah peserta didik senang dan tantangan dan mudah pelaksanaannya. Kemudian menanya. Menanya ini menurut Kemendikbud mempunyai fungsi yaitu sebagai membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik. Kemudian mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Terus mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, sekaligus menyampaikan ancaman untuk mencari solusinya. Kemudian menginstruksikan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap dan keterampilan dan pemahaman atas substansi pembelajaran yang diberikan.
Kemudian, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumentasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir dan menarik kesimpulan. Kemudian membangun sikap keterbukaan untuk saling memberikan dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosakata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok. Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul. Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain. Kemudian, mengumpulkan data atau mengeksplorasi. Mengumpulkan data artinya siswa diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak dari berbagai sumber pengetahuan. Kemudian, penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksud untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap keterampilan dan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsikan, yaitu situasi kolaboratif peserta didik akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Mungkin itu jawabannya, moderator. Terima kasih, Ami. Kepada teman-teman, ada yang mau menambahkan? Izin menjawab pertanyaan Novalia atau mau ada yang menambahkan dulu? Sepertinya tidak ada. Bagaimana, Elia? Jawabannya sudah cukup. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, kepada Sipa dipersilakan. Menjawab pertanyaan Novalia, pertanyaannya itu pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik menuntut anak untuk aktif di dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Namun jika sebagian besar anak di dalam kelas itu berlaku pasif, apakah pendekatan saintifik ini akan gagal? Menurut saya itu bisa dikatakan gagal. Itu adalah salah satu hambatan dari pendekatan ini. Karena pendekatan ini kan menekankan pada penguasaan 5 keterampilan proses berpikir, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Nah, salah satu hambatan dalam penerapan pendekatan saintifik itu kompetensi gurunya yang tampak dari fenomena berikut, yakni guru belum memahami konsep pendekatan saintifik. Nah, terus, guru kesulitan dalam menyajikan materi agar mudah dipahami siswa. Guru mengalami kendala dalam mengidentifikasi kesalahan siswa. Guru merasa kesulitan dalam melakukan manajemen kelas, mengatur waktu, dan memonitor pelaksanaan proses pembelajaran. Guru masih merasa kesulitan dalam mengorganisasikan proses belajar. Nah, itu salah satu hambatan dari pendekatan saintifik ini yang bisa dikatakan pendekatan saintifik ini gagal gitu. Jadi kalau anaknya pasif bisa jadi itu karena gurunya yang tidak kompetensi gurunya yang kurang gitu. Nah, dilihat lagi aja apa sih yang membuat anak ini pasif gitu. Apakah metode pembelajaran apakah pendekatan atau media pembelajaran kita yang kurang mendukung 5 keterampilan itu. 5 keterampilan berpikir yang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan gitu. Jadi dilihat dulu apa yang menyebabkan anak tersebut pasif gitu kan, bisa aja karena emang dianya yang berbeda dengan anak lain. Sekian. Terima kasih, Sipa. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Baik, untuk Novalia, bagaimana jawabannya? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih, moderator. Terima kasih juga, Sipa.
Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Priscilia, apa kendala guru dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Kendala guru ketika melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu ketika guru menyuruh peserta didik untuk menulis pada saat observasi. Kebanyakan peserta didik yang kurang aktif pada waktu melakukan proses pembelajaran ketika guru ingin membangkitkan semangat kepada peserta didik. Akan lebih sulit ketika peserta didik untuk bertanya pada proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran, hanya guru saja yang banyak bertanya kepada peserta didik. Guru hanya menekankan transfer pengetahuan atau memberitahu. Mungkin guru masih belum terbiasa dengan menekankan pentingnya mendorong peserta didik yang terlibat dalam proses mencari tahu sendiri sampai peserta didik dapat menemukan pengetahuan dari apa yang sedang mereka pelajari. Selain itu, guru juga jarang mengajak peserta didik untuk menyimpulkan apa yang telah mereka kumpulkan. Guru di sini langsung menyuruh peserta didik untuk mengkomunikasikan. Dengan adanya guru menyuruh peserta didik untuk menyimpulkan, sebelum mengkomunikasikan, peserta didik juga akan terlatih untuk terbiasa menarik kesimpulan. Bagaimana Priscilia jawabannya, atau ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Jadi sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.